Baik, kali ini kita akan bahas satu chapter lagi ataupun satu modul lagi dengan submateri ownership dan permission. Di materi kali ini kita akan bahas kedua hal ini ya, ada ownership dan ada permission. Ini sebenarnya masih menyambung ataupun masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu materi mengenai creating user and groups. Nanti kita akan membuat grup dari challenge lab-nya yang lebih lengkap lagi. Kalau kemarin kita hanya membuat user dan grup, kemudian kita kasih password sampai. Di sini nanti kita akan buat user, grup, dan hanya user dan grup itu saja yang bisa mengakses file tersebut nantinya. Nah, di sini disebutkan juga bahwa file ownership ini sangat penting ya untuk keamanan data yang kita gunakan. Karena biasanya setiap file itu punya pemiliknya ataupun ownership-nya ataupun group owner ya. Karena memang di dalam perusahaan biasanya ada file yang dimiliki oleh user saja, ada juga file yang dimiliki oleh beberapa kelompok gitu. Jadi kita bisa set di dalam sistem operasi kita untuk beberapa file misalnya atau di dalam satu folder yang dapat diakses oleh beberapa orang nanti ya yang berada di dalam satu kesatuan grup tersebut ya. Nah, hal pertama yang harus kita pelajari yang pertama adalah ownership. Ini secara default ya, eh, user itulah yang memiliki file yang dia buat pada saat itu. Ya, saya akan buat file di sini, misalnya ya, saya exit dulu. Ini saya menggunakan user sysadmin. Saya menggunakan user sysadmin yang juga saya buat sebuah file. Terus, ini file. Nah, kita bisa lihat di ls-l. Kita bisa lihat di sini untuk file. Ini file saya. Oh, mau ini karena saya sudah ganti defaultnya. Saya coba dulu. Karena saya sebelumnya sempat mengubah default ownership-nya. Kita olok dulu, kita buat menjadi default ya, seperti pertama kali. Ini baru yang dimiliki oleh rekan sekalian. Maaf, sebentar. Oke, bentar. Lihat dulu. Soalnya ini ya, saya udah menggunakan user sysadmin, kemudian saya buat file terus ini. Nah, saya lihat ls-l ini file yang baru saya buat. Untuk permissionnya itu ada sisa ownership-nya. Di bagian ini adalah user ownership dari file saya ini juga sama. Nah, kemudian di sini adalah group ownership-nya. Ini setiap file itu memiliki user dari pemilik user yang memiliki file ini, kemudian grup yang memiliki file ini. Jadi kita membuat file dia secara default dia akan langsung menggunakan uh, primary group dan user yang sedang digunakan. Primary groupnya adalah di sini ya, primary groupnya. Soalnya kalau misalnya saya ganti primary groupnya, nah barulah nanti ini menjadi berbeda. Soalnya saya buat dia misalnya ada satu grup 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 add nama, misalnya saya buat grup add ada
Oh iya, pakai sudo lab satu dua tiga. Itu berarti, nah saya mau ganti primary group saya itu menggunakan new group. Ya, yang saya ganti menggunakan perintah ini adalah grupnya, ya primary grupnya user sysadmin. Nah, new group, ya, kalau passwordnya nah, harus pakai sudo ya. Sudo hmm, hmm, group development. Itu kita coba lihat ID-nya. New group new group. Nah, misalnya ini urut aja lah ya, saya ganti. Urutnya sekarang menggunakan grup utamanya adalah development. Di development, kalau kita buat sebuah file, misalnya count ini grup grup CLS minimal, nah, kita lihat ya, user ownership tetap root, tapi karena primary groupnya development, dia akan membuat secara otomatis eh, group ownership-nya adalah development. Ya, jadi ini salah satu yang akan kita buat. Yang pertama, nah pada saat kita melihat LS min L ini dijelaskan juga bahwa nanti ini juga akan dijelaskan. Ya, jangan lupa LS min L ini menampilkan long listing list dari sebuah folder ataupun file yang ada di dalamnya. Kemudian di setiap kolomnya ini ada artinya masing-masing. Yang pertama di sini adalah tipe dari filenya. Ini D directory berarti script ini berarti dia adalah file biasa ya. Nah, kemudian setelah itu yang bagi 9 karakter ini adalah permissionnya. Kita akan bahas di submateri yang setelah ini nanti. Kemudian di sini adalah eh, link ya, file yang terkoneksi dengan file ini ataupun link ke folder ataupun file ini. Tapi kita nggak akan bahas itu. Kemudian ini user ownership, ini group ownership, ini jumlah ataupun ukuran filenya, kapan file yang dibuat, dan ini nama filenya. Itu harus kalian ingat. Ini changing group. Nah, bagaimana kita harus mengganti? Bagaimana caranya kita mengganti grup dari sebuah user? Ya, kita bisa lakukan itu dengan perintah yang saya lakukan tadi, yaitu menggunakan new group misalnya development ya, jadi nama, atau juga bisa kalau mau menggunakan user mode bisa seperti ini. Saya biasanya seringnya pakai user mode ini, baru saya lihat juga sih yang di grup. Sebenarnya enaknya sih masuk ya, misalnya kalau exit, kita lihat ini ID-nya masih pakai yang sysadmin di grup utamanya. Nah, kalau kita mau ganti ya, kita masuk ke su, kemudian masuk ke password netlab 123, ya, kita masuk ke root, kemudian kita ganti user mode min grup grup name yang barunya apa, development ya, development ya, user mana yang ingin diganti. Berikutnya adalah user mana yang diganti, yaitu sys. Baru kita exit, kita coba lihat ID ganti ya, enggak.
user mode min sysadmin dari tadi nggak bisa ya. Atau ini mungkin karena dia adalah sebuah user utama dari lab ini, jadi makanya dia nggak mau buat sebuah user aja. Eh, employee. Lab satu dulu. Masuk ke root dulu, baru kita use employee. Kemudian kita masukkan, ya baru kita ganti ya. Sekarang dia baru ID-nya dia masih pakai root ya. Oh enggak, ID employee dia masih pakai grup utamanya employee gitu. User mode ini dan kemudian yang diganti adalah user employee tadi. Coba ID employee. Nah, ya grup ID-nya udah ganti. Sepertinya yang sysadmin ya, kalian boleh coba. Nah, bisa dicoba kalian untuk mengganti grup utamanya sysadmin. Ya, nah, tapi sebaiknya ganti yang user yang baru aja. Ini saya bisa buat. Ya, kita bisa menggunakan user mode atau pakai new group search. Gitu, ya. Kalau kita ingin berganti mengganti grup utamanya. Nah, kemudian kalau kita ingin mengganti grup ownership, ya kita bisa menggunakan perintah lain. Lihat dulu. Ya, kita change the group owner of existing file. The change group command can be used ya. Jika kita punya sebuah file, misalnya tadi ada ls min l, kita ingin mengganti group owner dari sebuah file, misalnya di sini ada file apa ya, eh yang ini aja ya, yang ini file. Coba file kita ganti menjadi grup ownership-nya kita ganti menjadi sysadmin saja. Ya. Ini misalnya menjadi perintahnya change group, kemudian nama grupnya apa yang baru, yaitu sysadmin, dan nama filenya ini ls min. Nah, ini udah ganti. Ini untuk mengganti. Kalau memang diperlukan pada saat untuk satu file ini saja. Ya, file ini saja. Sekarang kita lihat lagi. Eh, ini change group. Nah, jika ingin mengganti, nah ini kalau kita ingin mengganti keseluruhan file di dalam sebuah folder. Ya, misalnya di sini ada ls dokumen, ls minimal dokumen. Nah, di dalam dokumen kan ada nih, ada banyak file. Nah, saya mengganti semua file yang ada di dalam dokumen tersebut, saya ganti uh, grup ownership-nya menjadi sysadmin lagi. Kita bisa menggunakan change group min r besar, kemudian grup yang barunya adalah sysadmin, kemudian foldernya adalah dokumen tadi. Oke, cek. Ya, ini kemudian kita lihat ls minimal ganti jadi sysadmin. Ya, semuanya sudah ganti jadi sysadmin. Ini bisa juga satu file, bisa keseluruhan file, tapi hanya di dalam satu folder saja.
Dan kita lanjut. Nah, kemudian bisa juga mengganti ownership-nya. Nah, kalau tadi misal kita ganti itu yang di sini, nah sekarang kita juga bisa ganti yang ininya, pemiliknya, ya user yang memiliki file tersebut. Misalnya tadi saya udah buat satu user namanya employee. Nah, kita ingin ganti ini file ini menjadi pemilik ya dimiliki oleh employee, gitu ya, dan menjadi milik employee. Jadi saya coba untuk menggantinya adalah kita bisa menggunakan langsung aja seperti ini ya. Change ownership dengan nama usernya employee. Eh, oh, tapi jangan lupa kita gunakan root ya. Bisa langsung masuk ke root seperti ini. Atau pakai sudo juga boleh. Nah, ini sudah masuk ke root. Ini akun yang memiliki filenya menjadi employee. Dan filenya ada eh, di home, kemudian ada di ini, ini coba lihat ls install home admin, lihat ini file ya, yang pemiliknya sekarang adalah employee. Jadi kita bisa ganti nih yang, nah berarti yang hanya nanti kita bisa ganti permissionnya di sini menjadi yang punya ataupun usernya bisa buka, tapi dia selain usernya tidak bisa buka sama sekali. Selain itu untuk mengganti ownership ini bisa keduanya kita bisa lakukan dengan cara seperti ini. Misalnya kita ingin ganti sekaligus dua-duanya, ya kita mau ganti sekaligus dua-duanya, kita bisa lihat di sini chmon. Nah di sini contohnya ada di, nah ini contohnya ada di sini ya. Jadi contoh ada tiga yang tadi kita lakukan. Yang pertama ini, kemudian kita juga bisa lakukan sekaligus dua-duanya seperti ini. Dan untuk menggantinya misalnya S, kita ganti lagi nih employee ini jadi sysadmin, yang ini jadi employee. Oh bukan development. Kita ganti ini sysadmin, ini jadi development. Ini adalah ch home. Nah, kalau kita tuliskan ingin kita sebelah kiri itu adalah sysadmin, yang ini ya user sysadmin, dan coba titik dua. Ya, kita mengganti grup ownership-nya jadi developer. File yang ingin diganti adalah di home, kemudian ini lihat lagi, ganti lagi ini developer. Kalau mau salah satunya pakai cara saya yang tadi juga bisa. Ini bisa juga. Hanya ini saya mau ganti hanya usernya aja, ya. Usernya aja jadi sis, maksudnya grupnya aja. Jadi titik dua sysadmin, yang sebelah kiri titik dua ini user, di sebelah kanannya grup. Ini kan ganti lagi. Nah, sysadmin. Karena yang saya ganti hanya grupnya. Jadi kalau pakai cara ini saya paling sering pakai cara yang ini sih. Saya tahu yang kalau sebelah kiri saya ubah. Kemudian itu berarti yang untuk usernya yang sebelah kanan titik dua itu untuk grupnya. Itu cara yang sering saya lakukan sih.
Kemudian, nah ini yang paling biasanya membingungkan juga. Tapi kalau udah ingat ataupun paham sekali, biasanya ingat terus. Itu ada yang namanya permission. Permission di dalam eh, list data ini kita bisa lihat di sini. Inilah yang namanya permission. Ya, tiga karakter pertama ini adalah permission untuk user yang memiliki filenya ataupun user ownership-nya. Biasanya itu di RWX, R ini read, W ini write, X ini execute. Jadi biasanya user pemiliknya yang bisa melakukan ketiga-tiga eh, ketiga permission ini, kecuali mungkin kalau pada file ya kadang nggak semuanya ada X-nya, biasanya nggak dituliskan kecuali filenya ini file executable. Nah, kalau dia folder, dia pasti bisa dieksekusi karena kita harus klik 2 kali biasanya kan folder tersebut. Nah, kemudian tiga karakter kedua itu ada R strip. Berarti dia hanya bisa read, nggak bisa write, bisa bisa mengeksekusi di sini. Ya, nah, ini adalah permission untuk group ownership gitu. Ya, kemudian tiga karakter berikutnya ini untuk semua user selain dari user di sini gitu. Misalnya user ini kan ada user sysadmin, dia termasuk ke dalam grup development. Nah, kalau ada lagi user misalnya sales, dia masuk ke grup sales, berarti dia nggak masuk ke grup development dan juga bukan sysadmin. Jadi dia masuk ke sini permission. Gitu. Nah, nanti kita akan lihat pas lebih enaknya pas praktikum. Jadi di sini ini sama sih seperti yang saya jelaskan. Nah, yang perlu kalian ingat juga ya ini ya, di R itu read, W itu write, E itu execute, ya, X itu execute. Ini user ownership, ini yang pemiliknya, ini group ownership, permissionnya ini other. Jadi kalian bisa mau ini yang dihapus, misalnya ya. Biasanya kalau user sih, kalau folder RWX seperti group owner juga biasanya kadang ada RWX, ya. Bisa juga R saja, hanya read saja. Tergantung kita maunya pengaturannya seperti apa. Kemudian kalau other ya kalau dia mau diprotect filenya, misalnya kita mau protect satu folder ini dari user selain grup development dan usernya si admin, kita protect jadinya dia tidak bisa read, nggak bisa write, bisa execute juga memang di protect semuanya folder ini itu bisa kita hapus. Berikutnya kita lihat ya ini sama aja seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya kita coba lihat skenario ya. Based on the following information, what access will be user box have on file abc.txt. File abc.txt ya kita lihat di sini dia user ownership-nya Bob, kemudian grupnya juga Bob. Nah, tapi yang ditanya di sini akses apa yang dimiliki oleh user Bob ini ya. User Bob itu punya RWX, berarti dia bisa read, bisa write, dan bisa execution terhadap file ini. Jawabannya juga ada di sini, akan dibaca. Kemudian skenario kedua, kita lihat. Based on following information, who can use ls command to display the content of data directory ls data. Data berarti di sini ya. Data di sini data ini uh, ls kalau ls data biasanya bisa di read ya. Nggak biasa ls data kalau dia hanya pakai paket data berarti cuma untuk ngelihat datanya saja. Nah, kita lihat di sini data
Itu untuk root dia bisa read, write, exception. Untuk grupnya juga bisa read dan exception saja. Tapi kalau untuk others, ya, users lain gitu, dia hanya bisa read saja. Nah, gitu, dia hanya bisa read saja. Coba lihat, ya, buat sebuah, ya, sebuah folder. Sini misalnya ada kayak ini, saya buat satu yes. Oh, di sini sistemnya development ya, download nih. Kita coba. Hmm, Android. Oh, ini password. Ini Android. Nah, ini jadi Android itu termasuk yang bisa masuk ke employee. Tapi saya menggunakan user employee di sini jadinya. Jadi sekarang coba akses. Oh, dia harus diubah dulu nih. Harus diubah dulu user ownership, ganti si kamu ini nanti yang akan kita kemudian mode oh, min di oh, lihat ini ya, dokumen itu sudah punya permission yang sama dengan yang di sini data. Ya, kita lihat sama ya, sudah sama. Jadi kita coba pakai user lain. Itu oke, kita coba ls l ls ls kemudian sistem dokumen kan. Jadi bisa. Walaupun dia punya permission seperti itu, berarti semua user bisa melakukan perintah ini. Jawabannya. Jadi jawabannya nanti ada di sini. Semua user dapat melakukan karena nih error permission allow user to view listing data. Jadi biasanya kalau dia R saja nggak bisa, misalnya saya pakai employee untuk menghapus satu file yang ada di dalam ini. Coba. M dokumen apa ya, karena dia permissionnya dinaik karena memang uh, dari user ya untuk file dokumen ya, semua yang ada di dokumen itu tidak bisa menghapus ya, write itu kan termasuk dia punya dimiliki oleh si admin. Kita coba lihat skenario ketiga, deleting directory contents. Nah, sesuai dengan informasi di bawah ini, siapa saja yang dapat menghapus file bc.txt gitu ya. Pemiliknya Bob dan grup Bob. Nah, tapi eh, grup biasanya di sini ada eh, grup tidak dapat melakukan write. Nah, biasanya kalau udah nggak bisa nge-write, biasanya nggak bisa menghapus. Apalagi other nggak bisa write dan exception ini pasti nggak bisa menghapus. Seperti yang saya lakukan tadi nggak bisa dihapus. Coba lihat, kita buat satu ya, nah, start min user app namanya employee.
saya harus masuk ke ya. Kemudian pas WD yang ini dua faktornya satu faktor ini. Kemudian eh, kita masukkan dia ke dalam grup user mode masukkan dia ke dalam grup itu G, G besar. Kita pakai supplementary group. User mode G masukkan ke grup. Jadi grupnya di sini sysadmin ya. Ini sysadmin. Sysadmin untuk Oke, saya lihat yang P2 itu sudah masuk ke grup system. Jadi dia punya akses untuk R read dan execution. Tapi kita coba lihat ya apakah dia bisa menghapus filenya cd slash home sysadmin kemudian lihat ls s ini ada banyak file. Nah, tapi ini ya grup tidak bisa menghapus dia hanya RX saja. RX ini sama aja sih karena bagaimana apakah saya bisa menghapus RM ya bisa. Jadi yang bisa menghapusnya hanya Bob saja. Kalau di sini yang hanya bisa menghapus itu hanya di grupnya juga nggak bisa hapus ya grup yang masuk ke sistem. Di skenario berikutnya kalau untuk mengakses ya true or false based on the following information, user Bob can successfully execute the following command. More data ABC check. Ini ABC ya tentunya pasti bisa karena dia ada RW dan X-nya dia bisa execute. Ya, user Bob. Kecuali dia bilang grupnya, ya itu baru nggak bisa. Ya, jawabannya pasti bisa. Kemudian sesuai informasi, ya user Bob can successfully execute the following command. Ini yang tadi ya mas ya. Itu sudah yang terakhir. Ini following information, user Bob can successfully execute the command. Oh yang ini tadi kita coba lihat. Oh ini berhasil. Nah kalau dia seperti ini, lihat permissionnya dari user nggak ada R, nggak ada W dan X yang bisa berarti yang bisa mengeksekusi hanya under user gitu, under user di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini pastinya Bob tidak bisa lagi mengakses data ini ataupun mengeksekusi data ini ya karena memang permission untuk usernya di awal ini kan 3 karakter pertama itu adalah untuk user pemiliknya, tapi ini jarang sih seperti ini terjadi. Jarang yang punya file tapi malah nggak bisa akses, nggak bisa me, apa namanya mengeksekusi ya. Nah, sih jarang sih. Kemudian ya kalau kita ingin mengganti ataupun mengubah permission ini yang ada di sini ya RWX dan RWX ini ada 3 untuk 3 jenis user ataupun
ownership di sini, ya berarti kita harus mengganti dengan perintah chmod dulu. Kemudian apa permission yang ingin kita ubah, file name apa, ataupun folder juga bisa. Ya, ada dua cara sih sebenarnya. Pertama itu simbolik, yang kedua itu numerik. Ya. Nah, kalau simbolik, ya, kita bisa mengubahnya seperti itu. Saya punya file ini ada beberapa file as misal, kemudian saya ingin ganti apa ya, ingin ganti di sini ada RW, di sini kan ada kosong nih semua nih, ya kosong, ini file saya ini kosong, tidak ada permission, ya berarti nggak ada satupun orang yang bisa mengakses file ini, termasuk pemiliknya sendiri. Misalnya saya coba lihat ini file saya, bisa, walaupun sysadmin yang punya filenya, karena dia memang tidak ada permission yang bisa dilakukan. Nah, kita bisa menggunakan Amod untuk menggantinya. Menggantinya di sini masuk root saja su ya. Nah, untuk menambahkan ya, jika kita ingin menambahkan ownership untuk permission untuk user, maksudnya user kan berarti tiga karakter pertama. Kita bisa menambahkan misalnya, nah dengan perintah chmod, yang kita ingin tambahin itu apa? Grup ownership-nya, usernya, atau other. Nah, misalnya kita mau ganti menambahin untuk user, kita tambahin u, ya seperti ini ya, user ownership ada u, kemudian ada kita tambahin plus jika ingin kita tambahkan. Yang kita tambahin itu apa? Ingin nambahin ketiga-tiganya, ya tulis saja r w x. Untuk file apa? Yang ini eh, berarti karena kita masuk ke root, berarti kita harus tuliskan absolute path-nya. Itu di home sysadmin eh, dokumen ya. File itu, ini sudah kita coba lihat ya, ini kita masuk aja ya. Ingin cd admin ls install. Nah, ini udah ada RW yang saya tambahkan dengan perintah chmod u, ya yang ditambahkan user, karena tiga karakter awalnya. Kalau saya mau nambahin, yang mau kurangin aja, kita mau hapus permissionnya, ya tinggal eh, ganti plusnya menjadi minus. Kita mau ngilangin w-nya hanya rx saja. Kalau ngilangin tiga-tiganya rx lagi. Kalau hapus w-nya saja ataupun menghapus eh menghapus w-nya ini, ya w saja nih. W-nya udah hapus. Kalau untuk grup misalnya ya, tinggal ganti u-nya jadi w, terus misalnya nambahin r saja ya, r-nya nambah. Others juga bisa, kalau others kita tambahin o. O. Ini kita tambahin rw misalnya. RW-nya nambah. Kalau kita mau semuanya ditambahin atau mungkin kita kurangin dulu lah. Kita hapus dulu, kurangin sama ini, kita hapus dulu. Kalau ini A min RW. Terus kita lihat, balik awal lagi. Nah, kalau mau nambahin semua, ya plus lagi. Semuanya ada RWX. Ini kalau
mau nambahin semuanya sama permissionnya. Tapi kadang kan biasanya isi permissionnya ya kalau usernya RW saja atau RWX saja, kemudian grupnya ada X saja, kemudian other-nya hanya ada R. Itu berarti kita harus nambahin satu satu U-nya dulu, G-nya dulu, kemudian O-nya dulu gitu. Nah, kemudian O-nya terakhir gitu. Gitu. Jadi ya cara ini yang paling mudah dimengerti nih. Yang mudah dimengerti karena ya, tapi ya kita harus namain satu-satu biasanya. Jarang sih kita pakai all gitu ya. Pasti ada 2 kali atau 3 kali penambahan yang kita lakukan. Cara kedua itu adalah menggunakan numeric method. Numeric method ini kita kita harus menghitung ya. Menghitung permissionnya. Ya, 4 itu untuk read, ya, 2 untuk write, 1 queue. Jumlahnya ada 7. Jika kita ingin menambahkan eh, ketiga permissionnya untuk RWX, berarti 3 karakter ini menjadi kita tambahin R-nya 4, 2, 1, 7. Jadi berarti kamu kemudian misalnya kita ingin nambahin ini untuk user ya, berarti ini untuk user. Kita mau nambahin untuk grupnya itu hanya read and execution saja. Jadi dia 4 tambah 1, jadi ada 5. Nah, kemudian untuk others itu hanya bisa read saja, berarti 4. Ini untuk user, untuk user, ya user ownership di sini untuk group, yang 5 ini untuk others. Nah, dan baru diikuti dengan nama filenya. Muat 754. Lihat. Oh, oh, ini file. Salah. Ini file ini yang saya ubah. Kita lihat di sini. Ini ganti RWX 7. Ini 5. Ini 4. Kalau pakai file yang ini akan lebih ya cuma sekali menjalankan komen kita bisa mengganti ketiga permissionnya. Ya, tapi ya harus mengerti nih ya nilainya read berapa, write-nya berapa, execute berapa. Kadang lupa sih. Tapi kalau ini lupa bisa ke ya menggunakan yang ini yang paling mudah ya, untuk mengubah permissionnya. Permission ini sebenarnya kita juga bisa ganti nggak ada optionnya juga ya. Biasanya kadang kalau kita mau pakai verbose ya, untuk report apa yang sudah kita lakukan kita bisa tambahin BT atau pakai silent aja. Ya, kemudian yang paling sering juga digunakan adalah min R ya. Kalau kita ingin mengganti permission rekursif recursively ya. Jadi semua permission yang ada di dalam satu folder misalnya ini ada S. Nah, ini kita ada semua yang ada di dalam folder dokumen ini kan ada folder yang lainnya. Kita mau ganti permissionnya misalnya chmod R, kita ganti semua permission yang ada di dalam dokumen itu menjadi 000. Ini bukan nama file lagi. Coba ls dokumen min L. Permissionnya jadi 0 gitu ya. 0 semua. Nggak ada yang bisa mengakses data di sini kecuali ya mungkin root tadi.
Oke, dokumen wajib. Kalau root masih bisa. Jadi kalau saya keluar dari root, kemudian saya pakai sysadmin, add, eh, OCD, bisa masuk ke dokumen aja nggak bisa. Apalagi mau mengakses file yang ada di dalamnya. Gitu. Karena saya udah ganti permissionnya. Walaupun pemiliknya dia, tapi permissionnya sudah saya ganti. Ya nggak bisa akses juga jadinya. Jadi ini untuk keamanannya ya, pertama tadi ada ownership-nya. Jadi tadi ada ya file ownership, kemudian ada group ownership dan user ownership, yaitu untuk kepemilikan filenya gitu. Kemudian ada permission ya. Permission itu ya tergantung dari apa yang terlihat di sini. Pada saat kita menuliskan ls min l yang terlihat di sini untuk setiap file itu permissionnya. Nah, kita juga bisa membuat default permission. Ya, pada saat kita membuat sebuah file, dia otomatis punya permission yang sudah kita sesuaikan. Itu ya, kita bisa menggunakan perintah umas. Ini ya, perintah umas untuk melihat default permissionnya apa. Jadi saya umas. Berarti default permissionnya itu menggunakan 0002. Maksudnya 002 ini akan beda lagi nih cara untuk membacanya. Ya, 002 ini berarti dia menggunakan oktal penulisannya, ya, menggunakan angka ya. Kemudian dia 00 ini berarti untuk permission awal dia pasti RWX, RWX ya. Untuk sebuah folder ya kalau file pasti RW saja. 00. Nah, kemudian kalau dua berarti di sini eh apa ya kalau nggak salah itu yang dihapus adalah write-nya. Berarti kalau dua dia hanya bisa R atau kalau folder RX. Kita ganti, kita buat file di sini, approach ls di file barunya di sini adalah nah rw rw ya kalau dia folder ini pasti rw yang folder baru ini folder baru pasti rwx rwx dan othersnya pasti nggak ada w-nya. Nah kalau file pasti hanya rw kemudian terakhirnya. Jadi yang dihapus adalah dia menambahkan angka dua di belakang. Karena tadi kita lihat di sini ya. Nah, ini dua, di right-nya dihapuskan. Kalau ada angka dua di belakang. Kalau kita mau ganti UMAS-nya menjadi 0007. Berarti dia tidak bisa semuanya. Ya, bisa semuanya. Ini kebalikan dari yang Chmod tadi sih. Kita buat eh, ini dua, kemudian MK2. Ini file 2 kita lihat ya. Nah, untuk untuk others-nya tidak ada sama sekali. Karena memang saya tuliskan di sini UMAS-nya 0, di belakangnya 7. Berarti semua untuk others itu dihapus, dihilangkan. Dan ini folder 2 juga. Dan kalau kita buat UMAS-nya 0000, bukan 00, 0777. Oke, buat file, file
filenya tidak punya. Jadi ini kebalikan sih dari ya, 7, 7 berarti ya dia akan tidak memiliki semua permissionnya. Kalau kita buat 000 semuanya ya dia akan RWX, RWX, dan RWX. Jadi ini akan default menjadi default apa namanya default permission yang dibuat pada saat kita membuat sebuah file. Ya, kita buat file dia akan menggunakan permission itu. Tapi pada saat kita logout dia balik lagi sih ke default. Gitu misalnya ya. Ya, ini sama aja seperti kita logout. Masnya balik lagi. Ter, balik lagi ya. Ya kalau nggak 0022, 0002. Ini ya sebenarnya untuk mengganti ya pada saat dia restart tetap menggunakan yang itu lagi sih bisa. Tapi itu kita harus mengubah base RC dari LS. Nah, file yang ada di sini kita harus modif ya, tapi sepertinya di sini enggak sih, enggak terlalu diperlukan. Ya, yang penting kita tahu penggunaan UMAS ini untuk tambahan saja sih. Kalau mau cari ya silakan cari di petunjuknya di internet. Untuk materi kali ini hanya sampai di sana. Nanti setelah ini kita akan ya saya akan membuat satu video lagi mengenai challenge lab, yaitu challenge lab yang ada di sini sistem manajemen. Nah, saya akan memberikan uh, solution dari challenge lab yang ada di sini nanti ini sebagai uh, hal yang dapat kalian ataupun ya pegangan kalian untuk UAS challenge lab nantinya. Jadi saya harap kalian mempelajari tiga materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu mengenai sistem user security, kemudian creating user and group, kemudian ownership dan permission, dan satu lagi video mengenai challenge lab-nya. Baik, mungkin dari saya itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjut lagi nanti di challenge lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.